malam semuanya, kembali lagi di Mudika Podcast. Oke, bincang-bincang malam, ngobrol malam. Hari ini, malam ini ya, kebetulan malam ini saya kedatangan tamu istimewa. Iya, bersama Kak Wahid. Makanya Kak Wahid ya. Selamat malam Kak Wahid. Selamat malam Kak Gus. Oke. Kita kedatangan Kak Wahid nih ya. Emang minggu-minggu kemarin sempat ada alasan mulu ya. Ada alasan kayaknya nggak bisa. Tapi alhamdulillah sekarang bisa berjumpa dengan Kang Wahid ya. Iya. Kang Wahid apa Mang Wahid itu ngomong nggak? Kak Wahid, Mang Wahid boleh nanti jadi Umur kita tuaan mana sih? Tuan Kak Agus. Oh masa sih? Bener. Tahun berapa? Tahun 93. Astagfirullahaladzim. Oh iya berarti masih beda setahun. Siap. Ya. Seumuran lah. Seumuran. Kalau saya 92, saya 30, akan 29 ya. 28 dong. Oh 28. Oh 28. 28 loh ya sih. Serius Ada sih. 28. Hah? 28. 28 kan tuh. 28. Oh 28. Iya. Cuman beda setahun doang, 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi dari tahun 93-nya masih setahun. Oke. Kita ngobrol apa malam ini kan? Bebas kita. Bebas ya. Iya kan. Alhamdulillah, sambil ngerokok ya, santai. Kang Wahid ini bisa disebut aktivis ya rekan-rekan semua. Kalau rekan-rekan yang belum tahu bahwa Kang Wahid ini adalah aktivis, segala aktivis. Bisa disebut aktivis, pelatih pramuka, ya, pembina pramuka, Siap. pembina paskibra juga ya. Siap. Paskibra juga, terus yang apalagi di kebencanaan ya. Namanya juga apa sih, relawan apa? Relawan. Oh relawan. Potensi SAR Kak. Potensi SAR ya. Oke, potensi SAR. Jadi dunianya banyak ya. Bisa di dunia pendidikan, Siap. masuk di relawan, masuk, terus juga di dunia pekerjaan masuk ya. juga. Wah luar biasa, ini banyak sekali dunianya ya. 4 unsur. 4 unsur ya. Kalau disebut avatar mah ya berapa elemen itu ya. 4 elemen langsung. 4 elemen langsung. Iya. Oke, Kang Wahid ini sekarang tugas di mana dan kesibukannya apa aja? Saya kesibukannya sehari-hari sih jadi pengawas security. Sehari-harinya pengawas security. Samping itu juga sambil ngajar-ngajar pramuka dan paskibra. Tambah di kerelawanan. Kalau ada kebencanaan saya pasti turun. Cara ngaturnya gimana? Nah, cara ngaturnya Waktu nih. ketika saya kerja biasanya kan di situ ada sistem izin ya. Biasanya izin gitu Kak. Izin atau cuti atau ganti hari dengan rekan-rekan yang lain. Oke. Saat saya ada pelatihan, Iya. suruh melatih pramuka atau kebencanaan, saya tukar shift sama teman. Bisa ngatur waktu Bisa ya. ngatur waktu. Itu yang terpenting kan. Memanage waktu itu yang terpenting. Manajemen waktu. Iya. Terlepas dari itu Kang ya. Sekarang sudah jauh ya, melangkah jauh. Pasti dong ada dulunya kan, sampai sejauh ini bagaimana sih perjuangannya, didikannya ya kan, dari mulai SMA atau apa sehingga bisa sekarang ini seperti apa gitu perjalanannya. Baik, mengenai perjalanan hidup, karena saya dulu itu dapat satu kalimat kayak gini Kak semenjak kecil. Iya. Hid, lu boleh makan tempe, tapi jangan jadikan mental lu mental tempe. Wah, boleh makan tempe tapi jangan sampai mental kita kayak tempe. Siap. Gimana tuh penjelasannya? Penjelasannya, walaupun kita memang dididik dari kecil susah, jangan jadikan kesusahan kita itu melemahkan kita sendiri. Luar biasa. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Mantep ya. Jadi memang dari sejak kecil dididik keras ya Kang ya. Keras, terus juga dari segi ekonomi keluarga juga memang didikannya memang udah apa ibaratnya merih ya, kalau bahasanya merih ya. Karena saya dari kecil sudah ditinggal bapak ya. Oh Iya, bapak kan udah cerai sama ibu udah semenjak saya belum lahir. Nah ini bagus nih pelajarannya nih ya. Dari semenjak saya belum lahir bapak sudah ninggalin saya.
sampai saya lahir. Dari situ saya dididik untuk mandiri kalau bahasanya. Untuk mandiri sebagaimanapun caranya. Masuk kelas SD kelas 2 saya mulai, kalau bahasa Sundanya mah dagang kantong, Kak. Dagang kantong. Dagang kantong gitu. Pernah dong saya juga. Nah, Saya pernah dagang kantong gitu. Nah, Kelas 6 SD kalau nggak salah ya. saya. Ya terus Dari kelas 2 berhenti itu kelas 3 SMP. 3 SMP. Kelas 3 SMP baru berhenti. Sambil sekolah Sambil gitu sekolah. ya. Luar biasa. Jadi memang kadang ada Kang gini. Ada orang yang memang maaf ya, Siap. broken home ya disebutnya kan. Justru mentalnya lemah. Ya. Pergaulannya wah nggak teratur. Karena apa? Karena emang ngerasa nggak diperhatiin. Benar. Kiatnya seperti apa nih buat yang lain, di perjalanan yang lain? Kalau memang ada yang mengalami hal seperti itu. Karena saya sejak kecil ya, mama sama bapak itu kan putus sebelum saya lahir. Saya umur sekitaran 9 atau 10 tahun, mama ada lagi nikah lagi sama bapak yang lain. Bapak yang kedua. Bapak yang lain, Bapak yang kedua lain. ya. Nah itu lahir lagi. Ketika saya lemah, ketika saya nggak berusaha, bagaimana adik saya bisa hidup dengan biaya yang susah lah. Dalam artian susah itu, orang tua saya juga kan dulu hanya ngajar biasa ya. Mama itu guru juga sama. Oh guru juga sama. Iya luar biasa. Guru dulu dan sekarang kan beda ya, Kak ya. Iya. Iya. Dengan nominal gaji yang ya nggak seberapa. Nggak seberapa kalau dulu mah ya. Nggak ada malah yang pengen jadi guru. Benar. Nah makanya saya mutusin dari kecil itu udah berusaha sendiri. Dari mulai subuh, dulu kan zamannya ngaji ya. Ngaji ya. Ngaji subuh, setelah ngaji langsung berangkat ke pasar. Balik itu setengah 8. Berarti memang fondasinya memang dari pengajian. Dari pengajian. Mental kita gitu Mental. ya. Jadi emang kita ngerasa memang oh inilah hidup loh gitu loh. Oh jadi seperti itu. Jadi memang ada didikan dari guru ngaji tersebut. Benar. Ya. Ada spirit ya. Oke. Berarti singkat cerita ya Kang ya, udah perjalanan hidupnya memang sangat ya disiplin, keras, terus memang merasakan kepedihan dalam hidup. Benar. Cuman memang kita tidak terbawa. Benar. Harus melawan, harus bangkit dong, bangun dong ya kan. Iya memang iya zaman sekarang memang ada nih murid saya juga seperti itu. Ketika memang cerai dengan orang tuanya dia jadi korban. Nah ini yang memang gak ada dididikan zaman dulu, jangan zaman sekarang, berbeda sekali. Benar. Apalagi mentalnya Kang, tahu sendiri dong. Iya. Sekarang mentalnya seperti apa? Gitu ya. Ya berarti sekarang Kang Wahid sudah ya menemukan jalan hidupnya dari pelajaran hidupnya yang waktu kecil. Berarti sekarang selain kerja itu tugas juga. Tugas di mana untuk ngajar? Ngajar SMP IT Grand Bakti. Oh SMP Tigen Bakti Ya, yang di Karanggan, Karanggan. di Tangkil sama di Japia. Oh Japia Arikolot. MI. Oh 3 tuh. 3 sekolah. Luar biasa. Iya. Kalau adek sekarang Ada yang nomor 2 Nomor 2. baru lulus tahun kemarin. bukan adek kandung ya? Bukan adik kandung. Oh, adik cuma tiri satu ya? Ibu, ya. Oh satu ibu. Satu ibu beda bapak. Oh beda bapak. Udah lulus juga. Udah lulus juga. Ya. Betul. Adanya udah lulus sekarang ya? Udah lulus. Nah, ngomong-ngomong di perjalanan kehidupan yang memang ya kalau diceritakan panjang sekali kan ya. Sekarang masuk ke relawan. Oke. Apa yang memotivasi Akang ini masuk ke tim relawan? Kan nggak digaji kan? Nggak ada uang dong. Habis kita nolongin orang nggak nunggu amplop dong. Nggak ada kayak gitu. Gimana itu? Ya. Jadi pertama saya terjun ke dunia relawan itu 2017. 2017. Usia berapa tuh Kak? Usia sekitar hampir 20 apa 20 lah. Oh iya. 20 lebih kalau nggak salah. Ya terus? Di situ saya ada senior atau pelatih namanya Aseng. Beliau nyuruh saya dalam waktu 5 menit harus nyampe ke Hambalang ke TTC. Gitu. Ditelepon, "Hid, sekarang ada pelatihan." Iya. Saya tunggu ente 5 menit langsung dari sini dengan pelatihan
cukupnya. Itu baru pertama kali. Pertama kali. Apa pelatihan dulu? Apa emang terjun ke relawan dulu bencana? Pelatihan dulu. Belum sama sekali mengenal bencana. Belum pernah terjun ke musibah-musibah itu belum. Baru itu ya, pelatihan dulu. Oke. Setelah pelatihan selama 1 minggu kurang lebih dengan digondong dengan beberapa materi ya, dari mulai water rescue, vertikal dan lain sebagainya. Dari situ baru lulus, dinyatakan lulus, berhenti. Dari situ ada bencana di Cisarua apa di mana gitu. Dari situ mulailah terjun. Pertama terjun, ternyata mental seorang relawan itu ada 2 yang nggak boleh. Satu itu nangis nggak boleh. Ketika kita di kebencanaan, di lokasi bencana nggak boleh nangis. Walaupun emang batin kita nangis. Nah, tentu dong pasti tentu, ya. Ya. 2, ketawa nggak boleh. Ketika kita menolong seorang, kita itu nggak boleh mimik wajah kita tuh nggak boleh ketawa, Kak. Karena apa? Karena kesannya kan jelek juga. Iya, fokus. Oke, berarti memang itu udah terjun tuh. Udah mulai ada rasa suka. Nah, suka. Dari situ saya berpikir, ini goalnya nih, apa nih? Berpikir saya sekarang nolong orang. Nolong orang lain, nauzubillah min dzalik ya. Iya. Amit-amit. Bagaimana ketika keluarga saya sendiri dalam keadaan seperti ini, adakah yang menolong? Nah, itu yang motivasi saya. Itu. Dari hati ya. Dari hati tulus banget ya. Tanpa ada rasa embel-embel yang lain. Tanpa ada embel-embel yang lain. Jatuhnya nggak ikhlas tuh kalau gitu ya. Benar. Berarti emang kita pengen nolong orang. Dan merasakan bagaimana kalau amit-amit ninjinya untuk bahasa Sunda nama, keluarga saudara kita terkena seperti ini. Benar. Apakah ada yang menolong apa enggak? Nah, itu pekerjaan mulia loh, Pak. Insya Allah itu ya akan dikenang oleh semua orang. Amin. Ya. Penduduk langit pun akan luar biasa gitu loh ya. Berarti memang motivasinya dari itu ya. Banyak arahan-arahan dari guru sendiri juga ya gitu untuk ini loh dunia relawan seperti ini gitu loh. Tapi memang suka dukanya pasti ada. Banyak nih suka duka. Hal yang paling memang berkesan apa sih? Kalau kata senior Gid dulu ya pas materi, sebelum lu di dunia kebencanaan belum saling kerik sama temen lo, ya itu belum menyatakan ngerok sup angin. Karena ketika kita terjun di kebencanaannya, apalagi nyari mayat segala macam, kita itu terjun dengan waktu dari pagi sampai sore. Posisi udah otomatis basah lah tiap hari. Yang namanya meriang, masuk angin udah biasa. Nah, yang paling berkesan ini tadi, ketika kita di kebencanaan, sepele tapi ngena. Nah, ketika kita butuh bantuan orang lain untuk diri kita sendiri buat dikerik, itu ada teman yang mau. Itu kebersamaan. Ya. Benar. Ada itu ya, walaupun hal kecil itu. Hal kecil padahal, tapi memang kerasa banget ya. Luar biasa. Ya. Memang jarang ya orang seperti Kang Wahid atau relawan yang lain, memang sangat jarang apa di zaman sekarang. Kita sekarang ya di PP kita langsung ke PP aja ya. Kita memang lagi tujuan di PP ini buat emang ngemunculin nih ada emang jiwa-jiwa yang relawan. Tapi kan sampai sekarang gimana ya, begitu sulit ya. Kalau sulit sekali kita bahwa rekrutmen pertama udah, rekrutmen kedua di belakang tuh ya pemirsa, nggak ada ya. Aduh ya memang ya kita sebagai ya tentunya bisa dibilang senior nggak sih? Bisa tentunya sebagai senior ya memang harus dari generasi kan. Kita nggak mungkin dong pastilah kita terjun, cuman kan memang harus regenerasi. Ada ya? Saya mengutip pembicaraan di grup nih dari siapa ya? Dari Bang Ai. Halo Bang Ai. Mengutip beliau seperti ini, ketika ada ketua PP harus diganti, dan ada yang bilang, kata Kak Basit, ketua seumur hidup. Lalu beliau bilang ke Asep itu, organisasi tidak akan kalau ketuanya seumur hidup, organisasi itu tidak akan berjalan. Ya, jadi berarti memang harus dari generasi.
apalagi dari relawan seperti itu Kang ya. Harus dari generasi. Jadi nggak mungkin kita ini yang ini pasti akan tua nantinya. Benar. Lalu siapa yang akan meneruskan? Nah ini yang memang sangat prihatin ya disebutnya gitulah. Tapi memang kita sebagai pendidik atau senior juga memang nggak boleh lemah, nggak boleh nyerah ya, terus berjuang. Oke. Karena pada dasarnya seorang relawan itu harus tumbuh dari dirinya masing-masing. Ketika dipaksa ataupun kita dorong terus dengan paksaan, nggak bisa. Harus tumbuh dari sendiri. Benar. Ya. Iya. Zaman sih. Benar. Zaman ya. Itu singkat cerita ya, dari ke PP sekarang masuk ke PP. PP nih. Ketuanya siapa sih Kang, ketua PP? Ketua PP itu Erik Permana. Oh, Erik Permana ya. Kang Erik, kalau nanti gantian di sini ya. Jadwal nih ketuanya Kang Erik ya. Kita ngomongin sosok ketua dulu deh. Siap. Bagaimana sih? Ketua kalau dalam pandangan saya, satu orangnya asik ya. Dua humoris. 3 enggak sayang sama uang. Iya. Benar. Itu. Saya juga berpendapat emang luar biasa. Saya yang salutnya gini, dia bisa ngatur waktu begitu padatnya dia kerja, tapi dia masih nyempetin. Itu yang saya akuin, saya juga kayaknya belum bisa seperti beliau. Ya, susah itu. Lalu ketua ini memang nggak sayang uang ya. Waduh. Jadi diaur kalian duit ya. Diaur. Kalau kata istri Jana, uang dia itu habis sama temen-temen. Oh, itu lumayan ini. Aduh. Aduh, 007. Aduh, 007. Ya, tapi memang alhamdulillah Kak Erik walaupun ya seperti itu atau apapun, tapi rezekinya alhamdulillah ngalir terus ya. Doa terbaik lah buat Kak Erik ya. Amin. Itu memang yang lucu dari Kak Erik itu memang dari rambut ya. Rambutnya ngeri, sedap itu. Apalagi kalau udah digibrain gitu ya. Udah digibrain, aduh luar biasa sekali. Kalau dari belakang mah pangling lah antara cowok sama cewek. Iya, pangling. Sekarang kan PP udah masuk usia ke 4 tahun loh. Iya. Udah masuk ke 4 tahun. Saya pertama akrab sama Kak Erik itu memang di PP. Di luar itu saya emang kenal, cuman nggak akrab sampai sekarang gitu loh. Memang sosok Kak Erik ini memang luar biasa sekali, dia relawan juga sama ya, tapi tetap memang harus ada pergantian katanya ketua. Saya sendiri sih sangat menyayangkan kalau beliau harus menjadi harus turun jadi ketua gitu. Saya bingung loh nanti siapa ketuanya. Gitu kan yang akan meneruskan ya, loyal seperti beliau siapa lagi gitu loh. Terus juga nih teman-teman kalau pengen tahu ya, ada hal lucu antara saya sama Kak Wahid ini. Ada hal yang memang kejadian yang sangat lucu atau apa sih itu teh? Lucu, menegangkan sekaligus. Wah, campur aduk pokoknya. Campur aduk ya. Campur aduk. Iya. Aduh, kita bahas nanti di episode 2 ya. Kita jeda dulu.